Jadi kita mau ngomongin apa hari ini? Eh, Branding dan marketing. yes, branding dan marketing. Branding Menarik. atau marketing dulu? Branding dulu mungkin boleh. Branding dulu. Ah, mungkin langsung punya pertanyaan nih buat abang. Ya. Branding itu apa sih? Jadi kita ngasih langsung ke materi inti ya, materi daging ya. Sebenarnya, sebenarnya teman-teman termasuk kita sendiri pelaku industri kreatif yang di level UMKM. Bentar. Ini nggak ada pengenalan dulu nih. Kayaknya kita udah terkenal. Wow, makasih. Oke, next lanjut. Oke, jadi sebenarnya branding itu adalah proses membuat brand, ya. Berarti kita mulai dari menentukan nama, logo, brand filosofi, terus slogan, target market kita. Jadi sebenarnya bukan hanya identitas brand secara visual, tapi juga target market spesifik itu harus ditentuin. Karena kita kan nggak bisa menjamah semua market tuh. Kita nggak ada positioning yang kuat. Setelah itu udah selesai branding, baru masuk ke proses marketing. Kalau menurut Dika sendiri, marketing apa? Marketing proses nanti diedit kan ini. Memasarkan. Oke. Untuk marketing sendiri itu bagaimana cara memasarkan produk kita yang mau dijual. Gitu sih. Mungkin ini dari aku ya, mungkin abang punya perspektif lain. Sebenarnya sama aja. Gimana kita membuat customer itu menarik produk kita. Misalnya kalau satu perusahaan melakukan marketing yang umum, misalnya dia pasang advertising lewat baliho atau iklan lewat koran, radio, itu sudah suatu proses marketing. Tapi kan sekarang trennya udah lebih bergeser. Karena marketing ini kita nyari atensi atau perhatian orang paling banyak di mana, which is sekarang ya sosial media, Instagram dan Facebook. Tapi balik lagi tergantung target market audience. Kalau seandainya ibu-ibu jualan panci, ibu-ibu main Instagram nggak? Kayaknya lebih sering main Facebook. Otomatis sama gibah orang. Gibah orang. Iya. Ibu-ibu nggak main TikTok? Ada kelihatannya. Ada juga ya. Tapi kelihatannya enggak sih. Kayak dia kan mendidik anak. Yes. Fokus mendidik anak. Ya, jadi tergantung target audiensnya. Kalau audiens lu ada di Facebook, produknya cocok, ya udah tawarin di Facebook. Jadi digital marketing zaman sekarang sih banyak perusahaan besar yang udah mengalokasikan anggaran budget marketingnya ke digital. Mereka tetap ada di TV, mainstreamnya udah masih ada di TV, tapi budgetnya sekarang udah makin lama ke YouTube, ke Facebook, ke Instagram, dan sosial media lainnya. Kenapa influencer sekarang lagi hits-nya gitu. Oke, mungkin ini juga buat orang awam yang pengen buka usaha atau apa, ini bingung nih, pengen branding dulu atau selling dulu nih. Mungkin abang Bang Jago. Bang Jago. Sebenarnya sih kalau menurut Kaidah dan selama ini aku senang banget nih belajar tentang branding ini. Oke. Gitu, satu saat aku pengen jadi salah satu influencer yang bisa ngasih value ke orang tentang branding atau branding strategis gitu. Tapi itu mimpi jangka panjang. Ya pasti harus melewati proses tersebut. Branding itu yang tadi kita sebutin tuh kan agak kompleks tuh, brand, logo, filosofi, segala macam, target market. Sebenarnya proses memberi nama suatu produk itu udah masuk simple branding gitu. Terus lu buat logo, terus lu langsung jual sebenarnya bisa. Berarti kayak lebih identitas aja gitu. Iya, identitas. Kalau seandainya lu langsung jualan nih, misalnya jualan panci misalnya. Langsung, Bu mau beli panci nggak? Tapi nggak ada brandnya. Ada juga kan? Tapi mikir lagi, ini mau kita bangun perusahaannya mau jangka panjang nggak sustainable nggak? Ibaratnya kalau dengan marketing dan selling itu bisa menghidupkan perusahaan dalam jangka pendek. Tapi kalau mau lihat jangka panjang, brand itu yang membuat orang itu loyal. Karena identitas brand itu mempengaruhi psikologi dan loyalty orang gitu. Karena banyak orang yang membeli juga
karena brand itu merepresentasikan dia, kayak produk-produk Apple atau Samsung. Kalau orang sekarang beli McDonald karena dia kerjasama sama si BTS. BTS juga collab sama Samsung. Jadi sebenarnya ini efek-efek psikologis yang dimanfaatkan oleh brand tersebut. Jadi branding itu penting untuk kalau lu mau bangun perusahaan dalam jangka panjang gitu. Wow, keren. Berarti mungkin dari abang, berarti perlu banget ya suatu brand di dalam produk kita gitu. Yes, of course. Oke. Ya kalau mau ngejual, lu butuh marketing dan Yes. selling. Tapi kalau mau membuat customer itu loyal, lu butuh branding. Gitu. Nah, ini ada tambahan lagi nih tentang personal branding tuh. Waduh, itu mungkin abang tahu nggak personal branding itu apa tuh? Kalau secara general sih, personal branding brand yang diciptakan secara persona atau ada identitasnya itu lekat sama si penciptanya itu, si foundernya bisa jadi atau bukan gitu. Misalnya yang terkenal di dunia alat makeup ya, Kim Kardashian. Yes. Kardashian ya. Itu kan terkenal banget. Itu identitasnya dia. Yeah. Walaupun sebenarnya timnya ini udah besar gitu. Si Kim Kardashian mungkin terlibat dalam banyak hal, tapi ini udah dihandle banyak orang, ini udah jadi perusahaan. Tapi kan tetap orang taunya ini Kim Kardashian brand atau logo. Yang membuat personal brand ini lebih orang suka secara psikologis itu lebih dekat dengan customer. Karena orang suka Kim Kardashian-nya secara Yeah. personality atau Karakter. mungkin orang suka karakter, suka karyanya, Gaya hidupnya. gaya hidupnya. Lifestyle juga kadang bisa menginspirasi orang kan. Yes. Iya, walaupun Budget- gue nggak mau bilang hedon ya. Budget minim. Ya misalnya mungkin orang ngelihat oh Kim Kardashian keren, Yes. which is yang banyak wanita-wanita metropolitan yang pengen terinspirasi jadi Kim Kardashian. Jadi dia pakai produk itu, dia seakan-akan menganggap dirinya sebagai wanita yang sosok semandiri, setangguh dan Lebih sekeren kayak Kim itu ya Kardashian. perempuan-perempuan yang sosialita gitu. Yes, ya. yes, something Punya, like that. kayak high class gitu. Ikhlas. Oh ya, cara bikin branding yang kuat nih gimana nih buat UMKM kecil nih, usaha-usaha kita nih yang lagi sedang survive buat usahanya laris itu gimana bang? Kalau pengalamanku atau ilmu yang udah aku pelajari selama ini, aku banyak cari referensi dari Amerika, Seth Godin, dan juga pengusaha-pengusaha lokal. Jadi tadi semua proses yang kita bilang mulai dari branding, marketing, dan selling itu semua dibutuhkan. Tapi kita harus juga ngelihat industrinya kita nih. Misalnya kalau kita mau bikin, let's say jualan yang paling simple apa ya, kayak yang lo jualan sepatu, kita beli sepatu let's say kosong terus kita di branding jadi brandnya kita. Kita punya budget 100 juta. Oke. Kita harus alokasikan nih, misalnya di 10 juta atau 5 juta itu untuk branding ya. Terus misalnya 10 juta lagi untuk marketing. Terus 10 juta lagi untuk selling. Ini sisanya buat operasional. Jadi maksudku, poinku adalah anggaran ini harus dibagi secara bijak gitu. Jadi kalau seandainya ada orang yang mau men-skip proses ini, bisa aja mereka berhasil kalau mereka konsisten. Tapi kalau mereka mau membangun long term goals, kayak aku sendiri nih, misalnya kita ngebangun iVote ini, kita mungkin punya website, punya email yang eksklusif, tidak gratis, misalnya iVotePicture.com, dan website itu semua kan proses branding sebenarnya. Oke. Hal-hal kecil yang kita lakuin dalam proses branding. Kalau orang tanya impact-nya apa? Impact-nya di awal itu nggak terlalu besar, tapi lo ngebangun brand identitas dan brand lo tuh kayak gini nih. Ini nih anak muda yang keren-keren dan percaya tentang branding dan marketing. Jadi kita tuh mau menginfluence orang gitu untuk lebih care about marketing gitu. Slogannya kita aja, we hate but marketing. Kita nggak suka
marketing yang jelek gitu. Jadi perusahaan kecil tetap harus memperhatikan 3 ini terus. Terus mereka juga kalau seandainya let's say budgetnya sangat minim, mau 10 juta mau bikin usaha. Nggak mungkin Oh kan. ya, ini saya potong nih. Ya. Kalau misalkan buat anak muda atau mungkin yang baru lulus SMA atau kuliah kan Nggak pasti punya budget sebesar itu. nggak punya modal atau apa. Oh, Itu gimana cara mulai usaha gitu? iya, iya. Ah, Mungkin analogiku tadi agak susah ya, tidak achievable 100 juta. Misalnya mereka nggak punya modal. Yang mereka bisa lakuin adalah mereka jadi beban gitu, beban orang tua. Waduh. Kalau yang nggak punya privilege, nggak punya apa-apa, susah ya. Iya. Jadi orang yang baru membangun bisnis tidak punya kemampuan finansial untuk meng-hire orang, untuk meng-hire konsultan apalagi. Jadi semuanya harus dilakukan sendiri. Kan semua sekarang ilmu udah ada nih. Iya. Dia tinggal mencari, menggali ilmu-ilmu yang dia pelajari ya. Mungkin branding secara simple, Yes. marketing secara simple, dan selling secara simple. Yang terpenting sih bukan gimana kerennya sistem yang mau kita bangun. Kita misalnya mau jualan sepatu, tapi kita terinspirasi cara brandingnya Apple atau contoh-contoh yang sangat jauh. Kompas. Kompas. Yang dekat itu Kompas. Kompas. Ya, di Indonesia. Kan agak susah karena tidak sesuai. Kita cari yang relatable aja, yang plan-nya itu bisa kita eksekusi, yang strateginya itu bisa eksekusi, itu lebih make sense gitu. Tapi yang penting sih mulai aja sih dulu. Gitu. Wih, Tokped ya. Ya Tokopedia. Ya, syukur-syukur bisa disponsori lah ya, Tokped. Amin. Amin. Berarti mungkin buat tambahan aja nih, kalau misalkan nggak punya budget atau apa modal, mungkin bisa dimulai dari itu ya, dropship gitu ya. Iya, dropshipper kan nggak ada Dropship. modal. Mungkin dari situ buat anak muda, dari situ mungkin mulai belajar ngulik-ngulik cara branding atau apa, marketing. Lah setelah mungkin udah dapat ilmunya, dapat modal, bisa lah eksekusi lah. Diputar lagi. Yes. Penting Benar. lebih penting dari itu sih gimana lu bisa konsisten untuk mengeksekusi. Karena banyak juga orang yang belajar 3 hal ini, tapi dia nggak mengeksekusi. Nah, itu benar-benar. Kayak gitu. Benar, nih. Jadi kalau lu tahu aja, misalnya Dika tahu marketing simple, branding simple, tetap ngelakuin itu konsisten dengan orang yang tahu ilmunya tapi nggak mengeksekusi, kan sama aja. Sama aja gitu. Berarti memang aku pernah dengar juga bahwa yang dilakukan tuh 90% itu eksekusi, 10% itu ide. Sebenarnya Ide dan yang teori. paling penting itu eksekusinya. Yes. Tapi tahu lagi nggak teorinya mengenai eksekusi? Ya kembali lagi, mulai aja dulu. Iya. Yeah. Tapi mau kasih konten daging. Oke, boleh. Kalau eksekusi dalam psikologis manusia itu semua tentang psikologis gitu. Kalau orang awam bilang mood ya. Kalau dia mau ngerjain sesuatu dia nunggu mood ya. Mood itu adalah kondisi psikologis kita. Kalau seandainya ada orang yang pintar, dia tahu, dia udah baca buku tentang marketing, tapi dia nggak menjaga psikologis atau mood dia untuk mengeksekusi, dia nggak jalan-jalan, kan namanya mager kan. Yes. Tapi kalau misalnya kamu belajar self development juga, kamu bisa ngimbangin gimana cara buat mood itu selalu bagus gitu. Ada tuh caranya. Sebenarnya itu semua ada di sains atau ilmu pengetahuan yang bisa kita pelajari. Itu kenapa aku kalau belajar bisnis nggak belajar self development. Kalau lu tahu ilmu dan strategi tapi lu nggak tahu cara eksekusinya, tuh sama aja gitu. Contoh misalnya kenapa abang Jim itu laki-laki memproduksi hormon testosteron, serotonin, dan dopamin. 3 hormon ini bisa yang lain nggak sih? 3 hormon ini Metabolisme, iya, membantu kita untuk meningkatkan mood positif. Oke. Jadi kalau misalnya tugas-tugas berat lebih bisa dieksekusi gitu. Jadi banyak sih cara-cara hal lain gitu yang sustainable gitu. So itu tips sedikit aja sih untuk anak muda, kenapa pengusaha harus olahraga. Ya. Karena kita butuh apalagi yang mager atau jadi, mohon maaf, beban keluarga ya. Ya. beban negara ya. Enggak, bukan negara enggak. Lebih sih. Oke. Mungkin itu aja ya podcast dari tentang brand marketing. Mungkin segini dulu aja. Makasih. Terima kasih. Semoga ada yang bisa diambil. Jadi sehingga kalian sama-sama belajar. Kita di sini juga bukan
mengartikan kita orang yang expertise banget di bidang ini, tapi kita sama-sama belajar. Siap. Karena kalau kita berhenti belajar, disitulah kita mati. Nih mungkin dari semua pembicaraan itu satu yang paling penting sih, eksekusi. Yes. Ya, percuma pintar dalam teori tapi eksekusinya nol. Itu aja sih. Itu dalam banget ya. Itu aja. Oke. Thank you very much.